Sebelumnya terima kasih Pak sudah kita dikasih waktu sore hari ini dengan teh dan kacang tanah yang hangat dan bako tentunya. Dan ini kita niatkan untuk ngobrol sebenarnya soal bagaimana sebenarnya menurut Pak Joni sendiri terkait dengan sastra pesantren. Dulu saya kan pernah mengasuh sebuah majalah, ya redaktur tamu lah, untuk ngulas cerita pendek Islami, dalam tanda petik Islam. Majalah Anida. Jadi saya setiap minggu mengulas cerita pendek yang dipilih oleh redakturnya untuk sebagai apresiasi. Nah, fenomena meledaknya sastra Islami itu salah satunya kan dikerek oleh gerbong majalah Anida. Kemudian di Anida akhirnya membentuk sebuah komunitas namanya Forum Lingkar Pena. Nah, saya menjadi sesepuhnya lah, dewan penasihat sampai sekarang. Nah, itu kan menarik fenomena itu, yang akhirnya itu kemudian menggerakkan sekian banyak penulis-penulis remaja meniru karakter cerita pendek yang dicontohkan oleh majalah Anida. Nah, peran saya di sana itu menggiring para remaja itu untuk menulis karya tidak hanya sejenis karya populer, artinya yang cinta-cintaan tok tanpa ada muatan di dalamnya. Maka setiap karya yang katakanlah yang yang sangat populer sekali kategorinya, artinya yang hanya cita-cita dan segala macam, itu kita tolak. Tapi begitu ada cerita yang ada muatan tertentu, ada pesannya, itu dimuat, kemudian saya ulas, saya puji bahwa itu adalah contoh karya sastra. Nah, meskipun untuk masuk ke kategori sastra itu kan masih dalam tingkatan ada 1 atau 2 tangga lagi untuk tetapi ini sudah saya mencoba untuk mendidik para remaja yang Islami itu untuk mulai memasuki sebuah gerbang bacaan itu yang agak berbobot. Nah, maka saya menamakan langkah untuk menuju ke karya sastra. Nah, itu kan menjadi bom, karya-karya booming itu, bestseller. Terutama setelah terbentuk komunitas Forum Lingkar Pena itu di berbagai provinsi. Karakter dari cerpen-cerpen cerita pendek yang berlabel Islami itu yang kemudian dibukukan dan kemudian menjadi booming dan memiliki pembaca tersendiri, itu pelan-pelan menarik minat para aktivis di pondok pesantren. Nah, kemudian mereka mulai gerah lah. Kenapa kok kalangan pesantren yang setiap hari mereka berhadapan dengan sastra, loh, pesantren itu berhadapan dengan sastra tiap hari. Mereka menyanyikan syair-syair, kemudian nadom, kemudian dibaan, belum berjanji, belum kitab kuningnya sendiri itu kan juga. Yo, kalau itu jelas ya. Artinya bahwa tradisi pesantren sebetulnya adalah tradisi karya sastra. Nah, pelan-pelan para aktivis yang mulai peduli dengan pondok pesantren itu kemudian juga membentuk komunitas. Mulai
pola yang dilakukan oleh Forum Lingkar Pena itu mulai kemudian diterapkan. Di Jogja itu ada sebuah penerbit bukan yang sudah saya lupa ya penerbitnya. Tetapi kemudian dia punya ide untuk menerbitkan majalah pesantren. Majalah pesantren. Majalah pesantren, kemudian mereka menggandeng Gus Zainal Arifin Thoha yang sekarang sudah almarhum. Nah, itu polanya hampir sama dengan yang dilakukan oleh majalah Anida. Jadi itu majalah menghimpun para santri terutama, karena fokus pemasarannya ke pondok-pondok pesantren, itu untuk mengirimkan karyanya yang berlabel Islami tetapi spesifik pesantren. Nah, kemudian saya di Horizon. Saya adalah redaktur majalah Horizon. Di majalah Horizon itu ada sisipan kaki langit. Sisipan kaki langit. Nah, sisipan kaki langit itu khusus untuk mereka para pelajar. Jadi pelajar SMA, SMP, kemudian mereka yang juga di pondok pesantren. Nah, gerakan dari yang dilakukan oleh Gus Zainal Arifin Thoha, dia juga roadshow ke pesantren-pesantren untuk menjaring naskah dan kemudian memperkenalkan majalah pesantren itu, majalah cerita dari pondok pesantren. Itu juga ada efeknya terhadap Horizon. Nah, terbukti sisipan kaki langit itu banyak sekali kiriman-kiriman naskah dari pondok pesantren. Terutama kalau bisa diambil presentasi ya, terutama dari Madura. Teman-teman Madura. Jadi yang paling banyak ngirim adalah pondok pesantren asuhan dari Kiai Faizi. Itu Anukoya. Nah, artinya fenomena ini sangat menarik. Karena karya-karya dari teman-teman pondok pesantren itu tiba-tiba muncul gairah mereka menulis, muncul dipicu oleh media. LKIS dengan mata penanya kemudian juga menggerakkan kawan-kawan itu dari pesantren ke pesantren. Kemudian ada liburan sastra, kemah sastra. Kemudian ada program sejenis yang kami lakukan di Horizon. Itu kalau kami kan mendatangi sekolah-sekolah dan pesantren untuk mendatangkan sastrawan ke sekolah, kemudian sejenis latihan menulis lah, apresiasi sastra, tapi kemudian fokusnya mengajak mereka untuk menulis. Nah, itu juga dilakukan oleh Mata Pena. Jadi mereka bergerak ke pondok-pondok pesantren. Nah, kemudian terbit buku-buku. Banyak sekali terbit buku-buku dari kalangan pondok pesantren. Fenomena meledaknya karya-karya yang berlabelkan Islami itu fenomena yang bagus untuk melatih pembaca ke arah jenjang berikutnya. Itu seperti saya kan memimpikan bahwa karya sastra ini kan perlu bibit. Tetapi kan karya sastra selalu dianggap bahwa itu karya yang rumit. Sehingga sebelum orang membaca karya sastra itu orang sudah berpikir dulu, wah ini karya yang sulit, ini bukan bacaan saya. Nah, kalau itu dibiarkan, itu kan ya kapan lagi akan tumbuh bibit pembaca. Maka fenomena meledaknya buku-buku yang berlabel Islami di luar mutu itu cukup menggembirakan. Saat itu cukup menggembirakan. Jadi untuk kategori pelajar umum itu kan digarap oleh majalah Sastra Horizon dengan pergi ke sekolah-sekolah ke seluruh Indonesia. Kemudian dengan ditopang oleh sisipan kaki langit,
yang sasarannya adalah pembaca remaja. Nah itu juga artinya saling menopang lah. Di satu sisi kita menggarap para remaja yang umum, di sisi yang satunya lagi menggarap para remaja yang berlabel Islami di luar pesantren. Nah setelah itu kemudian muncul fenomena pesantren. Di antaranya digarap oleh teman-teman dari Mata Pena dengan gerakannya, gerakan coret, kemudian dengan gerakan yang tadi kemah dan segala macam itu. Nah upaya ini, upaya dari Majalah Sastra Horizon, kemudian Forum Lingkar Pena, kemudian belakangan diikuti oleh pondok pesantren, itu adalah upaya memasalkan, artinya memasyarakatkan, meningkatkan minat baca terhadap karya sastra. Jadi ini belum soal mutu ya. Nah, fenomena meledaknya buku-buku Islami itu merupakan anugerah tersendiri bagi pembaca kita. Karena mereka toh suatu ketika itu akan lahir menjadi pembaca-pembaca sastra yang kritis. Kenapa? Karena selaku apapun buku-buku yang berlebar Islami itu kan pada akhirnya mereka hanya berkutat ke tema yang itu saja. Kemudian pembaca juga pada akhirnya merasa bosan kan. Ketika mereka mengalami kejenuhan, mereka akan melompat ke level berikutnya. Itu yang kita harapkan. Jadi ketika para pembaca, bibit yang disemai di seluruh Indonesia, bibit untuk para remaja yang disemai untuk seluruh Indonesia, itu kemudian suatu saat mereka akan melompat untuk menuju ke bacaan yang lebih, tanda kutip, lebih berat. Nah itu kira-kira itu runutan fenomena sastra Islami termasuk yang hari ini adalah sastra pesantren. Karena apa? Forum Lingkar Pena sudah habis. Sudah habis. Nah yang menarik, ini kan institusi seperti Forum Lingkar Pena, ini kan institusi yang tidak mapan. Karena itu kan dibentuk. Nah kalau pondok pesantren itu kan mapan. Itu mereka potensial sekali menjadi pembaca karya sastra. Nah inilah celah yang harus sekarang ini harus direbut. Kenapa? Sekarang ini eranya era yang sudah melompat dari era percetakan dengan penerbit mayor ke era percetakan dengan penerbit indie. Artinya penerbit kecil, sekupnya kecil. Dan mereka bermain tidak di toko buku, tetapi bermain di internet. Kalau dulu orang membeli buku harus ke toko buku, kalau sekarang kan tinggal klik saja, tinggal online. Nah ini menurut saya ini masa-masa emas untuk merebut peluang pembaca. Menggarap potensi santri-santri pondok pesantren di seluruh Indonesia yang jumlahnya jutaan itu menjadi celah yang menarik. Kita lihat misalnya ada fenomena menarik sekarang ini. Nah ini kemunculan novel yang ditulis oleh santri. Katakanlah misalnya yang paling gres lah, itu Hati Suhita, ya Mbak Khilma Anis. Itu kan anak pondok, dan itu pokoknya pesantren banget lah, pesantren banget. Nah Hati Suhita kenapa bisa meledak, bisa menjadi buku yang bestseller? Itu karena Khilma Anis sendiri itu orangnya agresif. Jadi dia sendiri mengiklankan bukunya, membuat strategi pemasaran sendiri, kemudian dia juga, karena Mbak Khilma itu kan dulu juga aktivis ya, Mata Pena juga. Pernah di Mata Pena, kemudian di arena, artinya dia punya pengalaman lah untuk menggarap. Dia pernah roadshow ke pesantren-pesantren, jadi dia punya pengalaman untuk bisa juga memasarkan sendiri bukunya. Nah sudah ada medianya,
yang dengan sangat mudah itu asal bisa menggarapnya itu bisa mengiklankan buku dengan sendiri, dengan upaya sendiri. Nah kemudian buku yang setelah Hati Suhita ada buku yang terbit lagi yang ditulis oleh Najhati Sharma, itu judulnya Dua Barista. Nah Dua Barista ini agak berbeda dengan Khilma. Nah, kalau Mbak Khilma kan langsung menggerakkan aktivis pondok untuk ikut bersuara lah tentang buku itu. Nah Dua Barista ini menarik karena Mbak Najhati Sharma itu dia sudah punya jaringan sendiri, tidak hanya di pondok pesantren. Beliau adalah seorang santri dari Pandanaran. Kemudian dia juga punya jaringan para penulis. Dia para penulis. Jadi para penulis dia menerbitkan buku kalau tidak salah Perempuan Tali Jagat. Nah itu kan upaya membangun jaringan. Jadi para penulis pondok pesantren, alumni pondok pesantren itu dia kumpulkan, kemudian diterbitkan menjadi satu buku kumpulan cerita pendek judulnya Perempuan Tali Jagat. Nah para penulis ini kan alumni pondok dari bermacam-macam nih. Juga kan punya komunitas, mereka juga punya basis massa sendirilah. Itu kemudian juga menyuarakan buku Tali Jagat itu. Nah setelah itu kemudian Najhati Sharma menulis Dua Barista. Itu cerita bersambung. Semacam novel? Cerita bersambung dulu. Itu kan novel. Cerita bersambung di media sosial. Jadi kalau tidak salah di Facebook. Kemudian di grup WA. Nah, itu sebagai tes case dia. Sejauh mana ini respon pembaca pada cerita Dua Barista ini. Nah, ketika respon pembaca semakin menurut penilaian dia mungkin bagus, itu kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Jadi belum selesai, cerita bersambungnya digantung. Jadi untuk episode selanjutnya silahkan beli bukunya, kan gitu. Digantung. Nah nyatanya Dua Barista kemudian mengikuti Hati Suhita. Dan juga pangsa pasarnya adalah pondok pesantren, anak-anak pondok. Nah, menarik kan? Nah ini kemudian terbit lagi buku yang ketiga yang akan mengekor Hati Suhita, mengekor Dua Barista, dari Muyasaroh Hafidhoh. Muyasaroh Hafidhoh itu adalah aktivis Fatayat. Dia menulis cerita bersambung di website Fatayat. Di website Fatayat, di grup WA-nya Fatayat. Untuk ya hampir sama lah prosesnya dengan Dua Barista ini. Dibuat cerita bersambung, kemudian dilihat bagaimana responnya. Responnya ternyata responnya bagus. Terutama bagi Fatayat ya, artinya itu kan grup Fatayat itu. Responnya bagus, banyak yang bertanya ini lanjutnya bagaimana dan segala macam. Pokoknya menarik. Ada proses dialog antara pembaca sama penulis. Nah, yang paling mengejutkan begini. Jadi Muyasaroh Hafidhoh ini itu baru pertama menulis novel. Dia seorang penulis, tapi selama ini banyak menulis opini. Ya tulisannya dimuat di Jawa Pos, di Kompas. Tapi selama ini penulis opini. Nah, kemudian dia mencoba untuk menulis fiksi cerita bersambung di Fatayat itu. Nah, kemudian karena responnya bagus, akhirnya diterbitkan oleh website NU, Bangkit Media. Nah itu kan luar biasa. Nah ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman di pondok. Jadi bagaimana kita berusaha mencari para penulis pondok yang potensial,
kemudian diterbitkan secara indie, harus bisa meyakinkan mereka untuk bisa kerjasama. Artinya bahwa sastra itu penting. Kenapa Indonesia itu remuk redam? Kenapa Indonesia itu jatuh seolah-olah jatuh kepada jurang kekerasan yang tidak ada hentinya, yang namanya kebencian, kata-kata yang kasar, tidak sopan, pokoknya kebencian lah itu mendominasi hari ini mendominasi. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak membaca karya sastra.